Tahukah Anda bahwa sein atau isyarat belok pada kendaraan mobil sudah muncul pada tahun 1909, tapi baru dipakai luas pada dekade 50-an? Selamat datang di kanal YouTube Wagonesia, tempat sejarah, fitur, dan mobil top paling keren dibahas untuk para pecinta otomotif di Indonesia. Di era 1900-an, ketika mobil generasi pertama dan kedua mulai menjajali jalan-jalan Eropa dan Amerika, tidak banyak fitur yang tersemat sebagai bantuan navigasi. Selain mesin, 4 roda dan 1 setir bulat, fitur mobil boleh dikata hanyalah ala kadarnya. Cukup untuk kebutuhan berkendara saat itu yang hanya menjelajahi jalan-jalan kecil di antara kota dan desa. Jangankan sein, bahkan atap saja belum jadi bagian utama dari mobil kala itu. Sejarah lampu sein dimulai pada 1909 ketika penemu berkebangsaan Inggris bernama Percy Douglas Hamilton mencoba menciptakan isyarat belok untuk para pengendara mobil yang waktu itu mulai populer dan dipakai oleh masyarakat umum. Douglas Hamilton mematenkan isyarat berbentuk tangan yang ditempelkan di kedua sisi mobil yang menyala ketika dipantik saat berbelok. Akan tetapi, publik tidak melihatnya sebagai sesuatu yang penting ketika itu. Teknologi ciptaan Percy Douglas Hamilton akhirnya hilang, tak ada kelanjutannya. Wajar saja, jalan-jalan Eropa ketika itu masih sangat sempit karena utamanya masih dipakai oleh kereta kuda, sepeda, dan jalan kaki. Mobil bisa berbelok ke arah manapun dan pengemudi cukup berteriak meminta jalan. Ada pula sebagian pengemudi yang menggunakan tanda bertongkat yang diletakkan di kabin dan baru dipakai untuk meminta jalan ketika hendak berbelok, entah diarahkan ke kanan atau ke kiri. Ini merupakan sebuah kemajuan dari dekade-dekade sebelumnya ketika berbelok hanya mengandalkan isyarat tangan, seperti menggerakkan bendera semafor, tapi menggunakan lengan tangan Anda. Lalu, pada 1915, seorang aktris Kanada Amerika bernama Florence Lawrence jadi sorotan karena benda ciptaannya yang ia sematkan ke mobilnya. Sebagai pecinta mobil yang bersahaja, Florence Lawrence juga mendalami bakatnya di bidang inovasi kendaraan dengan menciptakan isyarat belok versinya sendiri. Alat ciptaannya bernama Auto Signaling Arm atau kira-kira diterjemahkan menjadi lengan tanda belok. Alat ciptaan sang aktris ini ditempelkan ke fender belakang mobil yang kala itu menonjol di bagian ban, depan, dan belakang. Lawrence memiliki teknologi elektrik yang dengan satu pencetan tombol dapat menaikkan dan menurunkan isyarat belok tersebut. Menariknya, ciptaan Florence Lawrence ini juga berfungsi ketika pedal rem ditekan, sehingga memberi petunjuk orang sekitar bahwa kendaraan kita sedang melambat. Florence Lawrence sendiri memang lahir di dalam keluarga penemu. Selain Florence, ibunya juga ikut andil dalam industri mobil dengan mematenkan teknologi pembersih kaca yang saat ini dikenal sebagai windshield wiper. Tanda belok ciptaan Florence tidak didaftarkan paten, sehingga keberadaannya tidak menembus hingga ke level industri mobil ketika itu. Beberapa pihak mengakui kecerdasannya dalam bidang otomotif, dan namanya sempat tenar seantero Amerika. Tidak hanya sebagai aktris, tetapi juga penemu. Sayangnya, nasib Florence Lawrence tidak secemerlang temuannya. Dilanda depresi karena kegagalan di Hollywood, ia memilih mengakhiri hidupnya dan menyisakan sejarah sedih dalam perjalanan teknologi kendaraan. Pada 1925, ilmuwan lain bernama Edgar Walsh bisa dibilang sebagai penemu teknologi lampu sein listrik pertama kali. Melanjutkan pencarian teknologi isyarat belok yang sempat vakum beberapa waktu, alat punya Edgar Walsh berupa lampu dengan 2 tanda panah yang dipadu dengan lampu rem. Temuan ini ia tawarkan sebagai fitur tambahan pada kendaraan mobil. Namun, tak ada pabrikan yang mau menerimanya dengan alasan alat tersebut belum diperlukan saat itu. Meski dianggap sebagai penemuan penting, lesunya ketertarikan dunia industri membuat penemuan sekaligus inovasi Walsh ini akhirnya pupus dan tidak menyebar luas. Paten lampu sein elektrik pertama milik Edgar Walsh hanya bertahan selama 14 tahun sebelum akhirnya kedaluarsa dan tidak digunakan lagi. Kemudian, memperbaiki teknologi yang diciptakan Walsh, seorang inventor lain bernama Oscar J. Simler asal Ohio, Amerika, membuat perwarupa lampu sein yang dipatenkan pada 1929. Rancangan Oscar Simler ini merupakan dasar dari bentuk lampu sein berkedip yang diadopsi industri di kemudian hari. Selain lampu belok yang berkedip di kedua arah, sein ciptaan Simler ini juga dilengkapi dengan sebuah lampu bulat yang hanya akan menyala ketika pedal rem ditekan.
Cahaya merah menandakan kendaraan sedang berjalan pelan atau melambat, lalu berfungsi sebagai lampu stop saat rem dan pedal kopling diinjak secara bersamaan. Paten Simler kemudian berkembang ke durasi kedipan lampu sein, otomatisasi penyalaannya, yang lalu menjadi standar cara kerja lampu sein modern saat ini. Perusahaan pabrikan mobil asal Amerika, Buick, merupakan merek pertama yang menjadikan teknologi lampu sein berkedip sebagai bagian standar dari fitur mobil. Buick membeli paten Joseph Bell pada 1938 dan lalu mengadopsinya ke dalam hampir semua mobil keluaran Buick setelah itu. Meski sudah dianggap fitur keamanan standar oleh pabrikan Buick, namun popularitas lampu Richting atau sein tidak serta-merta diterima oleh masyarakat luas. Lampu sein, Richting atau lampu belok ini baru dipakai dalam industri otomotif luas pada 2 dekade berikutnya, yakni sekitar 1950-an. Perusahaan-perusahaan seperti Ford, Pontiac, dan General Motors termasuk pengikut awal Buick dan mengadopsi teknologi flashing signal ke dalam fitur bawaan mobil-mobil keluaran mereka. Di Eropa, pabrikan seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen lalu menyusul dan membawa teknologi lampu sein ke jajaran fitur penting yang wajib ada di setiap kendaraan produksi mereka. Pada 1998, pemerintah Amerika lalu mengeluarkan Federal Vehicle Safety Standard 108 yang mengatur warna kap penutup lampu sein bagian depan yang wajib menggunakan kuning amber, sementara lampu sein belakang menggunakan amber atau merah. Tahun 60-an juga menandakan munculnya pertama kali aturan lampu hazard yang berkedip di keempat sisi mobil. Ini mengisyaratkan keadaan darurat atau ancaman bahaya. Inilah basis penggunaan lampu sein, pengaturan standar warnanya, serta tata peletakannya yang kini bisa dilihat seperti sebuah hal yang lumrah. Kini, lampu sein, lampu belok atau Richting kita anggap sebagai bagian biasa dari sebuah kendaraan. Namun, jika kita ingin mengingat sejarah, memahami kemunculannya, lalu menghormati orang-orang yang menciptakannya, semua bisa menambah sudut pandang lain akan pentingnya sebuah fitur kendaraan kita. Alasan penciptaannya serta potensi penggunaannya di masa yang akan datang bisa menjadi pencerahan yang berguna. Tentu saja, lampu sein hanyalah satu dari banyak fitur standar yang setiap hari kita pakai di mobil masing-masing. Mengetahui cerita-cerita di baliknya bisa membuat kita lebih bijak berkendara, saling menghormati, dan tentu saja meningkatkan rasa aman dan nyaman. Sungguh layaknya kita berterima kasih kepada orang-orang jenius yang menciptakan lampu sein. Karena mereka lah kita bisa berkendara dengan lebih teratur dan terjaga. Itulah sejarah singkat lahirnya lampu sein atau Richting. Menarik bukan? Nah, untuk video-video selanjutnya kita akan membahas sejarah dari fitur-fitur penting lainnya yang ada di kendaraan kita yang sama bergunanya dan mungkin menarik bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pencet tanda jempol ke atas dan adalah gratis jika Anda turut mendukung kanal ini dengan mencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.